salam sejahtera selalu untuk para petani Indonesia. Waspada penyakit gelas. Penyakit gelas disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea. Awalnya, penyakit gelas banyak ditemukan berkembang di pertanaman padi sawah. Penyakit gelas atau jamur P. grisea ini dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Pada fase bibit dan pertumbuhan vegetatif tanaman padi, P. grisea menginfeksi bagian daun dan menimbulkan gejala penyakit yang berupa bercak coklat, berbentuk belah ketupat yang disebut belas daun. Pada fase pertumbuhan generatif tanaman padi, gejala penyakit gelas berkembang pada tangkai atau leher malai padi, yang disebut belas leher. Perkembangan parah penyakit gelas leher, infeksinya dapat mencapai bagian gabuh, dan patogennya dapat terbawa gabuh sebagai patogen tular benih. Penyakit gelas leher juga sering disebut busuk leher, patah leher. Penyakit gelas juga dapat berkembang pada tanaman selain padi, seperti gandum, sorghum dan spesies rumput-rumputan. Pada lingkungan yang kondusif, gelas daun berkembang pesat dan kadang-kadang dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Penyakit gelas leher juga dapat menurunkan hasil secara nyata, karena menyebabkan leher malai mengalami busuk atau patah, sehingga proses pengisian malai terganggu dan banyak terbentuk bulir padi yang hampa. Gangguan penyakit gelas leher di daerah endemis sering menyebabkan tanaman padi menjadi pusok. Berikut ini kiat-kiat pengendalian penyakit gelas. Pertama, gunakan varietas tahan sesuai dengan sebaran ras yang ada di daerah setempat. Kedua, gunakan benih sehat. Ketiga, hindarkan penggunaan pupuk nitrogen di atas dosis anjuran. Yang keempat, hindarkan tanam padi dengan varietas yang sama secara terus-menerus sepanjang tahun. Yang kelima, sanitasi lingkungan harus intensif, karena inang alternatif patogen dapat berupa rerumputan. Yang keenam, hindari tanam padi terlambat dari tanaman padi petani di sekitarnya. Yang ketujuh, pengendalian secara dini dengan perlakuan benih sangat dianjurkan untuk menyelamatkan persemaian sampai umur 30 hari setelah sebar. Yang kedelapan, penyemprotan fungisida sistemik sebaiknya 2 kali pada saat stadia tanaman anakan maksimum dan awal berbunga untuk mencegah penyakit gelas daun dan gelas leher, terutama di daerah endemik. Yang kesembilan, hindarkan jarak tanam rapat. Dan terakhir, dapat menggunakan pemakaian kompos sebagai sumber bahan organik. Itulah beberapa kiat-kiat mencegah dan menangani penyakit gelas pada tanaman padi. Salam sejahtera untuk petani Indonesia. Salah satu dari sekian banyak merek dagang fungisida yang beredar di toko-toko pertanian untuk menanggulangi penyakit gelas pada tanaman padi ini, dan salah satu rekomendasi untuk sahabat KZ Channel, gunakan Topsin 500 SC yang berbahan aktif metilthiofonat 500 gram per liter. Fungisida Topsin ini memiliki keunggulan kombinasi yang khas dari sifat preventif, kuratif, dan sistemik serta berspektrum luas untuk mengendalikan penyakit pada berbagai tanaman seperti apel, bawang merah, bawang putih, cabai, melon, semangka, pisang dan juga tanaman padi. Topsin bermanfaat agar tanaman padi bebas dari serangan penyakit gelas, bercak daun, dan patah leher, sehingga hasil panen tinggi, meningkatkan kualitas beras menjadi bening, bernas, dan tidak mudah pecah, sehingga harga beras dapat meningkat. Topsin efektif mengendalikan busuk atau patah leher, gabuh lebih bernas, beras lebih putih. Gabuh juga tidak mudah pecah pada waktu digiling. Salah satu upaya dan rekomendasi juga untuk sahabat KZ Channel,
Gunakan juga gibgropanen, yang merupakan zat pengatur tumbuh, dengan kandungan asam giberelat, GA3 terbaik dalam formulasi 20%, yang paling sesuai untuk tanaman padi, dan terbukti mampu meningkatkan panjang malai dan jumlah gabuh per malai, juga dapat meningkatkan hasil per hektar. Gibgropanen ini merupakan zat pengatur tumbuh yang berpengaruh terhadap peningkatan efek morfologi dan fisiologi tanaman dalam dosis yang rendah untuk meningkatkan ukuran daun, batang, dan percabangan, mempercepat pembuahan, dan meningkatkan ukuran buah dengan formulasi terbaik dan kemasan praktis. Satu saset dapat digunakan untuk satu tangki, tingkatkan gabuh bernas, bulir hampa berkurang, sehingga dapat meningkatkan hasil. Banyak upaya yang harus diperjuangkan para petani agar bisa panen padi dengan hasil yang sempurna. Bahkan saat panen saja, para petani harus memperlakukan tanaman padi dengan benar agar tidak mengalami kerugian, seperti melakukan penanganan pasca panen agar mendapat hasil gabuh pada tingkat kematangan yang optimal dan mencegah kerusakan serta kehilangan gabuh seminimal mungkin. Penentuan waktu dan cara panen padi yang tepat akan memberikan keuntungan berupa hasil gabuh yang maksimal. Arti dari jeruk adalah, kata jeruk berasal dari bahasa Jawa, yang berarti, membantu ikut memotong padi dengan imbalan kurang lebih 1/6 dari hasil panen. Sahabat petani Indonesia, padi merupakan tanaman pangan penghasil beras. Sebagai makanan pokok orang Indonesia, tanaman padi siap panen ketika 95% butir sudah menguning atau berusia 33-36 hari. Setelah berbunga, atau 135-145 hari setelah masa tanam. Dalam proses budidaya, petani harus mengupayakan beberapa hal agar hasil panen padinya bisa maksimal. Sebab, tanaman padi dianggap sangat penting untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan perekonomian petani dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik tombol loncengnya agar sahabat dapat notifikasi video terbaru dari Kaset Channel. Don't forget to subscribe.